Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman. Firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Pertanyaan untuk Amang Pendeta, mengapa masih ada manusia yang sombong di muka bumi ini, padahal ia adalah makhluk yang lemah? Ya, terima kasih. Melalui firman Tuhan di kitab Daniel ini, kita memang tahu bahwa di dalam kitab Daniel, Nebukadnezar adalah orang yang paling sombong. Karena apa? Karena dia merasa sebagai raja di atas semua orang-orang bawahannya. Dia menjadi raja yang tak tertandingi. Bahkan dia ingin membuat satu patung besar di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kerajaannya, sehingga banyak orang menyembah patung tersebut. Termasuk Daniel dipaksa untuk itu. Namun luar biasa, Daniel tidak melakukannya. Dan pengakuan melalui firman Tuhan hari ini adalah pengakuan dari raja, dari tuan, dari tingginya pemimpin, ada yang lebih tinggi, yaitu Allah, yang adalah pencipta alam semesta. Inilah yang harus diagungkan. Ketika sampai kepada kesadaran bahwa Allah itu di atas segalanya, itu meruntuhkan kesombongan. Ya, meruntuhkan kesombongan. Sehingga seperti pertanyaan tadi, manusia yang rapuh, manusia yang lemah, sebenarnya tidak ada peluang untuk sombong. Apa yang perlu disombongkan? Kepintaran berasal dari Tuhan. Ya, pemikiran yang jitu berasal dari Tuhan. Tidak ada peluang untuk sombong. Harta berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kinerja Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi apa lagi? Sehingga bungkam kebohongan, sehingga membuat kita menjadi orang yang rendah hati dan takluk kepada Allah, sumber kehidupan itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus membungkam kesombongan? Karena kesombongan itu akan mendatangkan malapetaka. Ya, malapetaka. Bukan saja malapetaka bagi dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Kita tahu kisah kapal Titanic ya. Nah, si perancang, si pembuat, bahkan nahkodanya begitu sombongnya pada saat mau berjalan, mau memakai kapal ini dengan mengatakan, kapal ini tidak akan pernah karam, bahkan Tuhan sekalipun tidak akan membuatnya tenggelam. Nah, ini merupakan satu kesombongan karena realnya adalah karam, tenggelam. Dan masalahnya adalah ketika ada kesombongan itu akan mencelakai dirinya, dan bukan hanya dirinya, tapi mencelakai penumpang-penumpang yang lain. Maka itu mari tidak ada gunanya kesombongan itu di muka bumi ini. Ketika sombong,
Ingat, di atas langit ada langit, itu ungkapan dunia mengatakan, sehingga kita sebagai orang rohani memahami bahwa kita yang adalah ciptaan, ada Sang Pencipta, yaitu Allah. Dalam Yesus Kristus yang kita kenal, dan Roh Kudus yang selalu menyegarkan pengenalan itu akan Allah. Nah, maka itu mari bersama dengan kerendahan hati kita menyatakan bahwa aku hanyalah hamba yang tidak berguna, aku hanyalah alat Tuhan, dan biarlah Tuhan dimuliakan. Kita semakin kecil, Allah semakin besar. Biarlah apa yang kita kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Biarlah apapun yang kita kerjakan, kalaupun tidak dihargai orang lain, tidak dipuji oleh orang lain, tidak diapresiasi oleh orang lain, lihatlah upahmu besar di surga. Maka itu, apapun yang kita lakukan dengan kerendahan hati, jangan tuntut semua itu supaya tidak ada kesombongan. Kesombongan membuka peluang dosa-dosa akan terjadi. Oleh karena itu, mari bersama bersemangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.